Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah keluarga di malam ini. Oleh karena itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta layakkan kami untuk menghayati kekayaan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Yosua pasal 8, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Yosua pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata demikian. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka. Dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang. Semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijara oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian
didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Salam sehat. Dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat, sekalipun kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing atau dalam kelompok-kelompok kecil, namun kita percaya bahwa inilah cara Tuhan menolong, memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Efata Lampung, perikop yang akan kita renungkan di malam ini dalam ibadah keluarga berangkat dari Yosua pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29 dengan tema mengalah untuk menang. Sebelum saya melanjutkan khotbah di malam hari ini, saya akan berpantun. Pantunnya seperti demikian. Nonton wayang di gedung olahraga. Penontonnya banyak dan ramah-ramah. Mari kita beribadah keluarga walaupun di masing-masing rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pantun ini memberi isyarat bahwa sekalipun kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi semua itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan orang yang egois, kira-kira reaksi apa yang biasa Bapak Ibu, saudara-saudari atau adik-adik lakukan? Kebanyakan orang ketika berjumpa dengan orang yang egois, kadang-kala kita marah. Melihat bahwa dia saja yang utama dan seolah-olah yang lain tersingkirkan. Atau di sisi lain orang bisa saja membenci. Dan ketika terus membenci dan menyimpan kebencian tersebut, maka lambat laun akan menjadi sebuah kepahitan. Dan tahukah kita bahwa ketika kepahitan menguasai kita, yang sebenarnya berawal dari kebencian, akhirnya kemudian menimbulkan dampak yang sangat tidak menyenangkan. Kepahitan yang disimpan terlalu lama akan berdampak pada kehancuran. Bisa saja menghancurkan keluarga, menghancurkan persekutuan, bahkan relasi kita dengan sesama, dan mungkin bisa menghambat kita mengalami berkat Tuhan. Dan di balik itu, kepahitan juga bisa merusak kesehatan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop yang kita renungkan dalam ibadah keluarga di malam ini mengisahkan kepada kita bagaimana Tuhan memperkenankan dan menolong Yosua bersama dengan bangsa Israel dalam serbuan yang kedua melawan bangsa Ai. Kalau kita perhatikan bagaimana strategi yang Yosua dan bangsa Israel lakukan dalam perperangan yang kedua, dikatakan dalam perikop kita di malam ini, mereka berlaku seolah-olah dipukul mundur, lalu mereka melarikan diri ke padang gurun. Raja Ai dan semua orang di kota Ai mengejar orang Israel, sehingga dikatakan semakin lama mereka semakin jauh dari kota itu, dan pada akhirnya kota itu terbuka menjadi kota yang terbuka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bagaimana situasi ini, mau disampaikan kepada kita bahwa ada cara Tuhan menolong bangsa Israel dan juga Yosua, tetapi juga berangkat dari ketaatan dan kesetiaan Yosua kepada Allah. Perikop kita di malam hari ini menyajikan kepada kita bagaimana Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk mengacungkan lembing di tangannya ke arah kota Ai. Lembing menjadi tanda atau memberi isyarat atau simbol bagi orang-orang yang berada di persembunyian pada waktu itu. Selain itu, lembing juga memberikan gambaran bagaimana Allah
turut berperang bersama dengan orang Israel untuk menimpa kota Ai. Perikop kita menyajikan kepada kita bahwa ketika Yosua mengacungkan lembing ke arah kota Ai, maka Tuhan menggerakkan orang-orang yang ada dalam persembunyian untuk bangun merebut kota Ai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lebih lanjut perikop kita di malam hari ini memberikan gambaran bahwa pada akhirnya seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Dikatakan semua orang Ai gugur, tetapi sebaliknya tidak seorang pun di antara bangsa Israel yang gugur. Kenapa bisa demikian? Ini memberikan tanda bahwa Allah berjuang bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan ini adalah perjuangan Allah. Bangsa Israel hanyalah alat di tangan Tuhan. Israel bersama Yosua, mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka berdasarkan perintah Allah. Dan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Nah, saudara-saudaraku, seluruh warga jemaat GPIB, Jemaat Efata Lampung yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Ketika kita berefleksi dari perikop kita di malam hari ini, bagian ini mau mengingatkan kita sebagai keluarga, baik suami, istri, orang tua, bahkan anak-anak. Setiap kita tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman, kita tidak lepas dari berbagai tantangan kehidupan. Dalam menghadapi tantangan hidup, pertanyaannya bagi kita, apa dan siapa yang kita andalkan? Kepada siapa kita bersandar? Belajar dari perikop kita di malam hari ini lewat Yosua pasal 8, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29, mau mengingatkan kepada kita bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Ketika kita diselamatkan oleh Allah, seyogyanya kehidupan kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Sehingga ketika kita melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, berangkat dari setiap pergumulan, tantangan, kesulitan, berbagai masalah-masalah kehidupan yang harus kita jumpai. Ketika kita belajar dari perikop kita di malam hari ini mengingatkan kita sebagaimana kehidupan bangsa Israel bersama dengan Yosua. Ketika mereka akan mengalahkan kehidupan orang-orang yang Ai, mereka bertindak seolah-olah mereka kalah, mereka mundur. Tetapi mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari kemenangan yang sedang Allah persiapkan bagi kehidupan bangsa Israel. Apa yang dapat kita lihat dari perikop ini? Yang namanya pergumulan, yang namanya tantangan, kesulitan tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita. Tetapi belajar dari perikop ini kita diingatkan, marilah kita sejenak mundur. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita melihat bahwa ketika Allah mengizinkan setiap pergumulan ini, Allah mau mengingatkan kita untuk mari kita datang kepada Tuhan. Bukan kita fokus terhadap masalah, kemudian kita melupakan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, peperangan iman akan terus kita jumpai. Peperangan iman mengalahkan setiap pergumulan, mengalahkan setiap tantangan hanya ketika kita memandang kepada Yesus Sang Juru Selamat kehidupan kita. Oleh karena itu, berangkat dari perikop kita di malam hari ini, kita kembali diingatkan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita mengandalkan cara berpikir kita, bahkan harta kekayaan kita. Semuanya itu sifatnya sementara dan bersifat titipan. Tetapi ketika kita mengarahkan seluruh kehidupan kita hanya berfokus kepada Allah, yakin ada kemenangan iman yang akan kita jumpai. Ada kemenangan iman yang akan kita miliki karena kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, warga jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika Allah sungguh sangat setia mengasihi kita, kita kembali diingatkan, bersandarlah kepada Allah, yakin. Ketika kita bersandar kepada Allah, sandaran yang kokoh dan pasti memberikan kemenangan bagi kita.
Selamat menapaki kehidupan kita. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, yakin Tuhan memberikan kemenangan bagi kita untuk dapat melewati setiap pergumulan dan tantangan di sepanjang langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, seluruh warga jemaat yang dikasihi Tuhan, mari satukan hati kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Di malam ini kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami datang sujud syukur di hadapan-Mu, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami, bahkan dalam kelompok-kelompok kecil. Kami satukan hati di dalam doa syafaat ini, berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil beserta dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus kami gumuli hingga saat ini. Tuhan berkati tenaga-tenaga kesehatan yang ada dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Mereka yang mengalami perawatan, bahkan mereka yang terus berjuang di ruang-ruang isolasi, Tuhan berkati. TNI Polri, dalam setiap pengamanan-pengamanan yang mereka berikan, Tuhan juga berkati. Gereja-gereja dan pelayanan di Indonesia, PGI secara khusus Tuhan berkati dalam setiap karya pelayanan yang ada. Persekutuan gereja-gereja di Pesawaran juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB yang tersebar di kota-kota besar, sampai ke pospelkes yang ada, Tuhan berkati. Fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam setiap karya pelayanan yang dikaryakan, Roh Kudus Tuhan juga yang tetap melimpahkan hikmat bijak, menolong mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di sepanjang langkah hidup mereka. Musyawarah pelayanan yang ada, lebih khusus Tuhan, MUP Lampung, 11 jemaat yang ada di dalamnya, pos-pos pelkes Tuhan berkati dalam setiap karya pelayanan yang ada. GPIB Jemaat Efata Lampung, kami yang ada di 6 sektor pelayanan, dalam kebersamaan kami selaku presbiter bersama dengan seluruh jemaat, diakon, penatua dan pendeta, bersama dengan PHMJ, koordinator-koordinator sektor, pengurus dan pelayan-pelayan pelkat, komisi-komisi kerja, panitia, pegawai kantor, tenaga kebersihan, Tuhan juga berkati. Berkati Yayasan Pendidikan TK Katerina Efata Lampung. Tuhan berkati pengurus, majelis guru, orang tua murid bersama dengan anak murid. Dalam segala karya upaya pengembangan pelayanan di tengah-tengah ya pendidik TK Katerina, Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk pergumulan warga jemaat, anak-anak kami dalam pendidikan, baik dari TK sampai perguruan tinggi, di dalam pergaulan pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, keluarga rumah tangga yang menantikan kehadiran keturunan, Tuhan juga berkati. Warga jemaat di tengah-tengah duka cita, ketika Tuhan yang telah memanggil pulang orang yang mereka kasihi, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha warga jemaat, baik sebagai petani, pengusaha, pegawai swasta, pegawai negeri, guru, tukang, sopir, buruh harian, tenaga medis, Tuhan juga memberkati. Dan biar kiranya lewat pekerjaan ini menjadi sarana bagi kami untuk tetap memuliakan Tuhan, bahwa Engkau Allah setia memberkati kami semua. Kami berdoa untuk jemaat yang bersyukur bersuka cita atas pertambahan usia, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, bahkan berbagai berkat yang mereka alami. Tuhan senantiasa melimpahkan sukacita di tengah-tengah rasa syukur mereka. Warga jemaat kami yang bersyukur atas pertambahan anggota keluarga, biar kiranya kebaikan Tuhan juga yang tetap nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Kasih Tuhan juga yang senantiasa menolong, menyertai, memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat kami di tengah-tengah pergumulan karena sakit. Kami berdoa untuk kehidupan Ibu Neti, Bapak Firmanto, Mbak Sylvia Sarmi, Mbak Surip, Ibu Sumanti, Mbak Kasem, Ibu Triyanti, Mbak Yaikem, Ibu Kartem, Bapak Dasuki. Tuhan, Engkau beserta dengan mereka. Engkau juga yang setia menolong, menyertai, memberkati. Engkau juga yang tetap berkenan melawat, memulihkan, diberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan pakai menjadi sarana untuk pemulihan yang dari Tuhan datangnya. Inilah kami ya Bapa, sepanjang pelayanan kami, di tengah-tengah situasi kondisi yang terbatas, ketika kami harus mengaryakan pelayanan kami dari rumah kami masing-masing. Namun kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kami. Inilah doa kami, inilah sembahyang dan syafaat kami.
Hanya padamu Tuhan kami berdoa, hanya padamu Tuhan kami bermohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam sehat.